Pertama kita langsung aja banjiri kolom komentar dengan dukungan kalian terhadap kedua tim ini. Tapi jangan lupa juga seperti biasa emot tepuk tangannya sebagai game pembuka kita sebagai bentuk support juga terhadap seluruh player dan juga staff dan kru yang bertugas di dalam pagelaran MPL ID season yang ke-8 ini. Let's go! Let's go! Kita akan melihat siapakah yang akan mengamankan game pertama kali ini. Kiboy, Jeremy dengan Matilda-nya bersama dengan Drian. Harusnya ada pressure yang bisa diberikan oleh kedua player ini di early-nya, tapi dia tidak lupa kalau Wan juga bisa mengontrol mid dengan cukup mudah dengan Rex di sini. Dan bermain dengan sangat agresif tentunya dengan hero signature-nya yaitu Angel apapun. Yap, REKT maju lagi, Sanse mulai diganggu, ada satu Little Wanderer yang udah mulai mereka ambil juga. Boots kembali lagi menuju ke arah lane yang dia miliki di tengah. Wan dengan clean-nya masih berputar-putar, ada satu monster jungler, ada satu rock ursa yang akan diinvasi namun masih gagal sejauh ini. Iya, dan masih coba ditarik ulur kali ini dari kedua tim di area atasnya. Versik udah mulai diganggu-ganggu sama seorang Kiboy kali ini. Bakal coba dipukul mundur seorang Versik. Tapi kalau kita ngelihat di pressure-nya di area atas masih berlanjut. Clover kali ini 2 versus 1. Kiboy pun udah coba mengganggu dan bakal menjadi first blood kah untuk tim Onyx Esports Papulung. Yap, tapi nanti untuk sekarang anti-match lah yang menggunakan Popeyes-nya, tapi Clover menggunakan Ruby-nya. Ada first blood yang terjadi. Menjadi sebuah keuntungan untuk Onyx Esports di awal game ini. 4,5k berbanding 4,1k. Ada langsung jarak yang tercipta ya Prof ya untuk di awal seperti ini. Iya, tapi kalau misalkan aku melihat dari map yang udah dikendalikan sama EVOS Legends, ini Versik lebih unggul karena dapat Kramer tadi satu di atas dan Sans dia tidak mendapatkan Rock Ursa di bagian jungle-nya Versik. Jadi untuk jungler sekarang kayaknya masih diungguli oleh Versik kelihatan dari levelnya, tapi Turtle mungkin akan jadi satu pembeda untuk di menit kedua awal kali. Benar sekali, akan menjadi satu pembuktian siapakah yang akan memantapkan lagi dari sisi networknya. Kan RKT masih level 2 tapi paper stringnya udah langsung connect ke bagian depan. Kiboy-nya mendapatkan bantuan dari Drian dengan menggunakan Pakito. Drian begitu banyaknya hero pool yang dia miliki dari regular season sampai dengan sekarang. Iya, tapi Versik lihat terdekat di 1 versus 3 dan bakal langsung tumbang begitu saja Versiknya. Ini agak sedikit membuat EVOS tentunya kehilangan kesempatan untuk mungkin mengkontes turtle-nya. Tapi lihat Kiboy dan juga Drian, mereka udah ngezoning pergerakan dari beberapa player EVOS Legend kali ini. Anti-Mage gak punya kesempatan tentunya untuk mengkontes turtle-nya Papulung. Ini yang gue bilang dari awal tadi, harus menjadi catatan untuk mereka. Kenapa? Karena dari junglernya beberapa kali dalam beberapa game mendapatkan apa ya, dead di early game-nya itu harusnya akan menjadi sebuah kerugian untuk tim mereka karena bisa dibalap lagi loh untuk player-player tim lawan. Iya, itu yang mungkin terjadi tadi di depannya. Benar sekali, tapi saya kira langsung terlihat dan juga RKT di ujung sana. Apakah dia masih bisa selamat? Tapi Karinanya mendadak langsung membalaskan keadaan. Wan-nya memberikan sebuah persembahan yang begitu menyakitkan, tapi Plexus berhasil mengantarkan satu player Onyx untuk balik lagi ke bagian belakang. Ceweknya masih bisa selamat untuk bergabung bersama rekan-rekannya. Iya, ini hanya ngepuk-puk damage aja setelah turtle-nya berhasil diamankan oleh Onyx Esports dan Bung KB. Sepertinya ada tadi. Iya, aku agak sedikit bingung dengan apa yang dilakukan sama Onyx Esports ya. Kayak mereka tuh selalu membiarkan satu hero itu dipukul-pukulin. Jadi nanti diambil anti-mage dengan kalkulasinya. Dan itu kalau misalkan udah ada satu yang ditargeting sama EVOS, itu langsung kayak di counter attack dengan cepat. Langsung ya. RKT juga sangat pintar tadi positioningnya. Di bawah terlihat ada Snake Time. Jadi buat kalian semua di luar sana, vote player favoritmu di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin yang spesial. Tapi sekarang RKT langsung ketahuan posisinya di bagian tengah, ditumbuk, diterbangin, ditabrak, semuanya dilakukan untuk bisa mendapatkan satu hero ini. Tapi orange buff-nya masih berhasil diambil oleh Sans juga tanpa adanya gangguan yang berarti dari pemain EVOS Legend. Dia masih bisa melakukan farmingan di dalam areanya sendiri. Iya, dan kali ini lihat Onyx mereka udah coba untuk ngepres lagi di area atasnya Versiknya. Udah ketahuan posisinya dan CW bersama dengan kawan-kawan tidak mau terlalu memberikan pressure yang terlalu overcommit kali ini Versiknya. Cuma dicicil-cicil aja pakai Soul Bloom, tapi Rek langsung bisa untuk mengcover Versik dan Wan di area mid. Itu Soul Bloom isinya apa ya? Bentuknya emang kayak kunang-kunang terbang doang, tapi nya sekali nabrak, buset dah. Dan sekarang saya kira Eagle-nya nabrak ke bagian depan, tapi Kiboy sementara sejauh ini belum ada backupan. Untungnya dia masih bisa balik lagi dengan guiding win. Versiknya udah dimasukin oleh REKT, tapi mereka belum mau melakukan sebuah invasi balasan karena ada purple buff yang masih bisa diamankan oleh Versik. Kiboy-nya ingin maju ke bagian depan, dia berhasil diamankan juga untuk purple buff-nya. Kabur dengan Cyclone Eye, terkena efek mobilize karena ada satu paper string tadi yang langsung mengikat. Kiboy yang ingin lari masih bisa selamat dan Versik mencoba untuk mengejar, tapi ternyata tidak bisa selamat. Untuk kali tidak bisa digenggam tadi satu poin killnya. Iya, tapi di sisi lain Onyx Esports mereka mendapatkan turtle-nya lagi dan bahkan dari area bawah anti-mage sudah mulai di-press. Ada Cyclone
creep juga dari seorang Boots kali ini. Sementara di area atasnya lihat Reknya mencoba untuk memberikan efek slow ke arah seorang CW. Langsung Black Shoes dikeluarkan, tapi ternyata Versik mencoba untuk memberikan coveran juga ke arah seorang Rek. Masih terlihat cukup sakit dari CW kali ini, bahkan ditabrak dengan Swift Kill dari seorang Keyboy. Masih mau lebih dari Drian, langsung heavy left jab dan bahkan knockout strike dari seorang Drian, langsung menumbangkan cover begitu saja. Versik mulai maju dengan dance of blade-nya, namun tidak bisa mendapatkan siapapun dari Onyx Esports selain CW. Nih keputusan yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Versik. Dia bersembunyi terlebih dahulu, dia bersembunyi di bagian dalam menunggu kehadiran dari Lilian yang digunakan oleh cewek. Di saat jaraknya sudah pas, langsung ditabrak. Shadow Assault-nya menghasilkan 1 poin kill tambahan nih, Prof. Dan ingat, ini adalah cewek gold lane dengan Lilianya, jadi damage-nya makin lebih tinggi lagi. Dan ingat, dia bikin ke arah mystery shop dari emblemnya. Jadi akan ada diskon 10% untuk item apapun yang dimiliki oleh cewek. Dia bakal makin lebih cepat lagi untuk mendapatkan itemization-nya. Benar sekali. Sementara untuk anti-match ya, sekarang di bagian bawah ada sebuah invasi yang dilakukan. Clover di atas sana dengan adanya 2 bar HP yang udah mulai menghilang. Terlihat 3 player dari Onyx Esports. Mulaikah mereka akan melakukan sebuah invasi, tapi sekarang udah ada satu lagi yang mau finder. Berhasilkah cewek itu kabur, karena sekarang satu lagi dari Plexus-nya berhasil dikeluarkan. Keyboy-nya masuk ke dalam outer turret, tapi di bagian belakang udah ada backup yang langsung dilakukan. Versik mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi belum ada target yang berhasil didapatkan. Karena sekarang Pakito yang digunakan oleh Drian. Drian masuk ke dalam outer turret-nya. Keyboy-nya juga masih selamat dan ceweknya masuk lewat pintu belakang. Satu outer turret di bagian atas bisa jadi didapatkan oleh pemain dari EVOS Legends, mana untuk sekarang tumbang sudah satu outer turret tersebut. Iya, sementara di area mid-nya anti-match bakal coba dipush balik oleh seorang Suns kali ini dengan fire missile-nya. Sementara kalau kita lihat di area atas masih ada 3 pemain dari Onyx yang mencoba untuk menzoning area dari Turtle yang sudah mulai muncul tentunya Pak Pulung. Iya benar sekali di bagian tengah nih. Mereka untuk silaturahminya mungkin belum terjalin baik ya, karena dari tadi war terus. Ada versi yang mundur bagian belakang tapi kena dodge begitu aja. Clovernya berhasil mundur hanya aja. Adalah Sinsanity meledak sudah menghilang untuk Clover kali ini, tapi Wan akan menjadi korban tambahan karena sekarang untuk Bahari Balmonnya udah gak kuat lagi untuk menahan nafsunya, bisa mendapatkan poin kill tambahan. Versi yang mundur ke bagian belakang dengan 2 bar SP dikejar oleh Drian, tapi sekarang untuk Clovernya ataupun dengan anti-match-nya, anti-match melompat terus dengan 1 Demonic Force. Belum ada target yang benar-benar bisa didapatkan karena untuk Aziria sendiri dikeroyok habis-habisan di 4 player Onyx Esports. Iya, dia coba incer ke arah CW, tapi ternyata CW-nya masih bisa gocek-gocek dan bahkan masih ada coveran yang baik juga dari beberapa pemain dari Onyx sendiri. Dan nggak bisa menumbangkan siapapun setelah ada teamfight yang cukup lama di area rivernya. Kali ini harus hilang 2 pemain dari 3 bahkan dari EVOS Legends tadi. Dan ini lihat sih udah punya Ice Queen Won, udah ada Enchanted Talisman dari cewek, makanya aku bilang ini dealing damage dari cewek nggak bisa diremehkan. Sementara itu Suns-nya dia udah pegang Immortal dan bahkan dia udah punya War X, 3 War X dari teman-teman Onyx Esports, membuat damage dan penetrasinya makin lebih tinggi lagi. Yap, ini penetrasinya udah bakal ancur-ancuran banget, tapi burst-nya again and again and again and again and again. Selamat lagi dia lewat satu invasi yang dilakukan oleh pemain EVOS Legends. Segitu ramenya, Prof. Selamat itu orang. Keseringan selamat jadi congratulations ya kalau kata Pulung bentar lagi. Benar-benar keseringan selamat ini. Waduh, Boots gua nggak ngerti lagi bagaimana cara dan juga pola pikirnya loh, Cimomo. Iya, ini terlalu OP dan kita lihat kali ini Suns-nya udah mencoba untuk mulai invasi ke area jungle-nya. Kali ini ditarik Among Fendi dari seorang Clover dan Versiknya masih bisa memukul mundur juga sebentar di area bawah. CW bakal coba untuk 1v1 dan bahkan ada Keyboy yang mencoba untuk menemani kali ini anti-match. Udah ada hardcut juga dari seorang RKT dan memukul mundur 2 pemain dari Onyx di area bawah Pak Pulung. Iya, perlahan tapi pasti satu persatu dari objektif gamingnya udah langsung berjalan dengan baik dan benar. Tapi Burst-nya mencoba untuk mengejar ke bagian belakang, ditarik lagi dengan nama Fender. Burst-nya bisa bertahankah dia dengan melawan 2 orang sekaligus, tapi dengan satu soul lagi dia berhasil kabur. Dan tersebut sedikit lagi HP tersisa menghilang sudah. Untuk Balmonnya di sana udah nggak kuat lagi badannya, udah codet semua itu kena pedang. Aduh, udah codet dan kali ini lihat ini bakalan space banget yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx tentunya di area bawah, tapi ada anti-match dan juga 3 rekannya. Versik yang mulai udah recall juga tadi dari atas, dia mulai pindah karena dia tahu ini team fight-nya bisa aja dipegang lagi sama EVOS Legends kali ini. Meskipun mereka udah nggak kehilangan 3 turret dipegang sama Onyx Esports, tapi masih ada momentum untuk EVOS Legends mendapatkan turn back table-nya mereka. Tapi kalau kita lihat
masih berfokus sepertinya terhadap farmingan ya Pak Pulung. Ya benar sekali, tapi ini luar biasa sekali. Ini dari YouTube MPL Indonesia aja udah ada sekitar 450.000 orang yang menonton bersama-sama. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih atas support kalian. Tapi untuk sekarang Onyx sepertinya memenangkan dari Samsung #Battle Challenge. Go Onyx. Kalian juga di luar sana jangan lupa untuk tancepin likes-nya juga, apalagi yang lagi nonton dengan 450.000 orang di YouTube MPL Indonesia. Coba kita lihat akankah 300.000 bisa dong. menyentuh di angka 300.000 like dengan 450.000 penonton seperti ini sebelum match pertama selesai. Kita akan pecahkan untuk MPL edisi 8 untuk di hari ini, di final day-nya. Karena kalau sampai pecah kita akan langsung pargoy di tepi laut di belakang sana. Dan pertempuran akan langsung terjadi bagian tengah langsung dikeluarkan begitu aja. Versinya berhasil kabur tapi tidak dari lethal counternya. Hilang sudah satu jungle utama yang dimiliki oleh EVOS Legend. Tapi untuk boots-nya layaknya Beyblade terlalu berputar di bagian depan karena cewek juga udah menyamakan 1 poin kill. Dan clean-nya pun kali ini menghilang juga Cimomo. Menghilang begitu saja 3 pemain dari EVOS Legend. Sementara Onyx Esports mereka masih bertahan dengan 5 man standing-nya kali ini. Dan ini bakal menjadi kesempatan untuk Onyx Esports tentunya untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama tanpa bisa dikontes oleh pemain dari EVOS Legend. Dan bahkan ditabrak di area bawahnya Kiboy. Tackling Eagle mengarah ke arah seorang Rek kali ini, tapi Rek masih punya puppet string juga. Kiboy bakal coba 1v1 dengan anti-match karena ini anti-match. Mau gak mau dia harus mundur, dia harus nge-defend base-nya bersama dengan teman-teman EVOS Legend lainnya Pak Pulung. Dengan segitu banyaknya player dari Onyx, ini akan menutup lagi bagaimana zona farming yang akan dimiliki oleh EVOS Legend ya Prof ya. Ya diinvasi semuanya dan bahkan lihat dimakan makanan dari semua sisi. Ini Suns-nya emang udah bener-bener punya impact yang luar biasa, apalagi dia punya Immortal. Jadi bakal PR banget buat Wan untuk mecahin dari Viraga Armor-nya. Gimana cara defend high ground-nya kalau seandainya tim fight-nya dipecah belah 2 karena cewek sih. Itu slow impact dari Angry Gloom-nya mengerikan banget. Wow, ini dia Lordnya udah berjalan, memang belum di enhance, tapi setidaknya ini akan menjadi daya dobrak baru untuk Onyx Esports. Ada Divine Glaive di sana, penetrasi akan semakin sakit lagi. Lordnya udah akan menghilang dan EVOS Legend masih bisa mempertahankan. Tapi coba lihat itu Gloomnya, ya ampun, sakit banget puppet stringnya. Ingin menangkap Kiboy, tapi Kiboy masih bisa berjalan walaupun perlahan. Dia menjauh dari area pertahanan EVOS Legend, tapi sama Vendors-nya mendadak menarik cewek dan pertempurannya akan pecah untuk kali ini karena anti-match yang mendadak maju. Belum ada sebuah pertempuran nih Cimomo. Iya, belum ada dan masih bisa di-defend tentunya. Masih bisa di-clear minionnya oleh beberapa pemain dari EVOS Legend kali ini. Onyx Esports, mereka sepertinya harus reset lagi. Mereka harus cari momentum lagi dan lagi. Tapi menyentuh menit ke-12 nih KB. Untuk itemnya silakan. Ya, ini kita bisa melihat bagaimana Boots dia udah punya Dominance Ice, semuanya bahkan Kiboy udah punya Knuckles of Durance. Respect terhadap kehadiran Poveus dan juga Clover dengan lifesteal yang sangat tinggi. Maka ditambah dengan cewek dia udah punya Divine Glaive, makanya ini harus cepat-cepat untuk bikin ke arah Athena Shield atau setidaknya malah memberikan dealing damage balik ke arah cewek. Karena tadi udah sempat kita lihat bagaimana dealing damage dari Clover ke arah cewek lumayan tinggi. Dan itu emang benar-benar harus di-burst secepat mungkin oleh seorang Wan. Wan-nya udah jadi Blade of Despair, tapi kalau misalkan udah punya Berserker Fury, ini Onyx Esports nggak bisa diving asal-asalan. Minimal mereka butuh 1 Twilight Armor. Waduh, itu untuk 1 kritikalnya kan sangat berbahaya sekali ya. Minus 20 reduce atau Suaranya memang berebet ya. Quick draw. Tapi untuk damage-nya bakal asal-asalan banget. Tapi Versiknya akankah tertangkap basah untuk kali ini, karena sekarang Versiknya langsung terburung dengan 2 orang sekaligus. Tapi Versik masih berusaha kabur ke bagian belakang dengan ada Angela memberikan bantuan. Dilompatin lagi Demon Reforce-nya langsung ke trigger begitu aja kan langsung dilompatin. Karena ada beberapa orang, 1 player langsung aja Immortalnya pecah. Bisakah Sansa selamat? Tapi ternyata di bagian belakang si W-nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Walaupun untuk kali ini dia masih berhasil selamat. Anti-match-nya tidak mau memaksakan keadaan Cimomo. Iya, dari anti-match-nya masih bisa menahan beberapa pergerakan dari Onyx Esports yang tadi. Sebenarnya dari Onyx mereka coba untuk nge-press. Mereka coba untuk mulai teamfight, inisiasi teamfight sama EVOS Legend. Tapi anti-match sekarang dia udah bisa 1 versus everybody kan. Kita ngeliat juga buying time yang cukup banyak gitu loh dari anti-match. Tapi hal yang sama dilakukan sama Boost juga tadi Pak Pulung. Benar sekali ini Cimomo. Coba lihat Suns-nya kaya banget ya Prof ya. 4 pemain, aku lebih fokus sama 4 pemain dari teman-teman Onyx Esports itu ngunggulin dari segi goldnya. Dan ini player gold by Livin by Mandiri. Makanya kita melihat kayak bagaimana dominasi dengan perbedaan 9,9k gold differences di game kali ini. Menit ke-14. Yap. Ini dari pemain Onyx juga tadi dari sisi item juga udah full, udah rata-rata bisa dibilang hampir full juga. Mereka udah bisa mendapatkan item-item yang mereka inginkan. Dari sisi networknya juga sudah sangat-sangat baik. Dari EVOS Legend juga mereka mencoba untuk mengejar. Tapi sekali lagi buat teman-teman di luar sana, ingat untuk apa ya?
Selalu berpikiran positif. Jangan sampai ini dengan item-item yang seperti ini ya. Mereka malah jadi overconfidence, mereka nabrak asal-asalan, malah jadinya nanti nggak baik efeknya, Blunder. Prof ya. Iya. Benar-benar, jangan sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya kecil tapi impactnya Iya, besar Cimomo. ya. Dan ini ada real time win probability tentunya untuk kedua tim. 66% dipegang oleh Onyx Esports dan dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A Series. Tentunya memasuki menit yang ke-15 semakin late game. Tentunya ini perbedaan network mungkin akan semakin tipis. Tapi Onyx Esports apakah mereka bisa nge-end game pertama kita dengan secepat mungkin? Dengan beberapa keunggulan dari network, dari objective turret. Dan bahkan hanya satu turret yang dipegang oleh Force Legend nih Pak Pulung. Yap. Ini dia, akankah ada invasi di bawah sana? Coba lihat, ada satu orang yang mendadak langsung dikeroyok. REKT berhasil didapatkan. 4 melawan 5 sekarang. Wow. Itu seolah udah dibaca sih, karena emang EVOS Legends yang setauku ya, kalau misalkan mereka bawa Angela itu bakal clear wave. Yap. Dan ini yang dilakukan, mereka langsung culik satu Angelanya biar tim fight-nya bakal langsung gak punya hard guard. Benar, Global Prison-nya yang udah langsung dibayangkan pastinya dia akan bisa cepat masuk karena itulah dia pergi ke arah lane yang sangat-sangat jauh. Dan sekarang keunggulan kembali hadir untuk Onyx Esports. Langsung aja saya kira maju ke bagian depan. One-nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi Amal Finder-nya berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Hanya saja terlalu tebal di depan sana. One-nya dengan hanya menyisakan 1 bar HP dia masih berhasil masuk ke dalam turretnya. Itu I'm offended yang benar-benar on point banget Yep. dari serang Clover, tapi memang sangat disayangkan. EVOS Legends pun nggak mau terlalu memaksakan tim fight-nya karena mereka tahu ini 4 lawan 5. Onyx Esports pun setelah terkena I'm offended tercicil beberapa HP-nya, mereka reset lagi dan ini adalah itemnya di 16 menit kita Bung KB. Dan ini nggak boleh sih sama sekali pemain EVOS Legends nge-tilt karena ada satu Ice Queen One Yep. yang dimiliki oleh Suns. Ini slow effect-nya bakal mengerikan banget karena kita tahu sendiri Fire Missile. Dan sekarang tuh udah nggak ada temperatur panas, kasih efek slow. Ya. Tapi dia paksa untuk Ice Queen One-nya. Wah, Kiboynya masih bisa Gatumbang. selamat lagi, masih bisa kabur lagi. Belum ada boost juga yang di sana tadi hampir bisa memberikan backupan walaupun agak sedikit telat. Cuman dari Kiboynya sendiri masih bisa lari dengan regen SP yang begitu kencang. Ini kita lihat aja apakah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama kan untuk sekarang Popeyesnya entah bagaimana caranya langsung bisa didapatkan begitu aja. Ada 4 melawan 5 plus 1 lord yang siap langsung menghujam bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends. Saya kira langsung nabrak ke bagian depan dengan ada One. Lethal counter meledak sudah digeprek sudah kurang sambelnya doang. Namun untuk kali ini dari Pestarusnya dibombardir